Iya, jadi sahabat-sahabat sekalian, di dalam surah ini, dalam perbandingan agama, kajian perbandingan agama, di dalam kitab Talmud, sosok yang datang kemudian yang kita imani sebagai Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel, ibunya itu dituduh zina. Dan bahkan indikasi kuatnya ada di dalam Bible itu sendiri. Yohanes 8 nomor 41. Yesus berkata, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab orang Yahudi, kami tidak dilahirkan dari zina. Itu. Orang-orang Yahudi kemudian menyindir Nabi Isa atau Yesus di dalam Bible. Nah, ketika kemudian Bunda Maryam datang di tengah-tengah kaum Israel, Bani Israel, kaum Yahudi pada masa itu menggendong Nabi Isa alaihissalam. Apa kata mereka? Ya ukhta Harun, ma kana abuk. Bapakmu bukan orang yang buruk akhlak, buruk perilaku atau perangai. Dan juga ibumu, ya, wa ma kanat ummuki bagian, itu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu seperti ini wahai Maryam? Bisa-bisanya kamu itu memiliki anak tanpa suami, padahal orang tuamu itu, ya, bapakmu orang yang berperangai baik, ibumu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu bisa kayak begini? Apa kata Bunda Maryam? Fa'asyarat ilai, hei kalian, silakan kamu berbicara, kamu berkomunikasi, tanya kepada anakku, siapa dia? Maka mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir pada masa itu berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Wahai kemudian perempuan yang hamil dan melahirkan tanpa suami, bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang bayi yang masih dalam ayunan? Bagaimana mungkin? Mustahili. Subhanallah, para sahabat-sahabat sekalian. Ketika kemudian Nabi Isa, ibu yang mengandungnya dengan susah payah dihina, dinistakan, direndahkan oleh kaumnya, Nabi Isa alaihissalam membela dia, padahal beliau masih dalam keadaan bayi yang masih merah. Apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah. Wahai kalian yang menuduh ibuku sebagai pesina, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Allah memberiku kitab dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Seorang bayi kemudian membela kehormatan ibunya. Ini Quran, di mana Al-Quran diberikan kepada kita umat Islam, yang mana umat Islam itu bukan umatnya Nabi Isa. Tapi kita kemudian memuliakan beliau, Allah memuliakan beliau, ibunya kemudian dimurnikan namanya, disucikan namanya, dibersihkan namanya dari tuduhan kaumnya. Dengan seorang bayi berkata di hadapan Bani Israel, Inni Abdullah, Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Ibuku bukan pesina, aku ini hamba Allah. Allah pencipta langit dan bumi memberiku kitab, dan Allah kemudian menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan salat, zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku kemudian dicipta oleh Allah berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulid
wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kata Allah, zalika Isa bin Maryam, itulah Isa putra Maryam yang kuciptakan dengan kekuasaanku kemudian, yang berkata dengan perkataan yang benar, qaulal haqqal ladzi fihi yamtarun, yang kemudian mereka orang-orang Yahudi ragukan kebenarannya. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam membela ibunya dari tuduhan zina. Ini Nabi, bayi, membela ibunya. Dengan dia berbicara, ada teman saya, tetangga saya, kutanya, apakah Tuhanmu pada saat dia bayi sudah bisa bicara? Bingung, kelimpungan. Kalau Tuhanmu satu jadi bayi, sebagai Tuhan yang bayi, dia kudu multi bahasa, multi kemampuan, dia super maha kuasa. Tapi rupa-rupanya untuk membela dirinya saja kagak bisa, apalagi membela ibunya yang dituduh sebagai pezina. Saya hanya punya nabi, seorang Nabi Isa alaihissalam yang di tengah-tengah Bani Israel, bayi mampu membela ibunya. You punya Tuhan, bayi tak bisa ngapa-ngapain. Inilah keindahnya menjadi Islam. Di dalam Yohanes 16, sahabat-sahabat sekalian, Anda baca Yohanes 16 nomor 7, adalah benar yang kalian katakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran sang penghibur itu tidak akan datang. Dan ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Subhanallah, Nabi Muhammad datang bukan hanya memuliakan Nabi Isa, tapi juga memuliakan ibunya. Sebaliknya, ada tetangga saya dikatakan setelahnya aku akan dimuliakan, tapi apa yang terjadi? Dia katanya ditampar lo, ditonjok lo, ditelanjangin lo, digantung lo, dibunuh lo, ditombak lo. Ini dimuliakan. Bahkan endingnya dikatakan dia mati secara kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Itu dimuliakan.